Halo para pipisers dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi kesehatan yang prima. Kali ini Mau Pipis akan merangkum sebuah film aksi fiksi ilmiah berjudul Real Steel tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Shawn Levy dan dibintangi oleh Hugh Jackman pemeran Wolverine atau Logan. Film ini menceritakan pertarungan robot untuk menggantikan petarung manusia. Oke, karena 1 jam lagi saya ada pertandingan gaple, maka kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal scene kita akan diperlihatkan sebuah pertandingan banteng melawan robot. Pengendali robot itu bernama Charlie. Pertandingan dimulai dengan sangat meriah dan Ambush, nama robot itu, mengendalikan pertandingan. Tetapi karena Charlie lengah, Ambush pun harus kalah di tanduk banteng tersebut. Dan akhirnya Ambush harus menjadi rongsokan. Scene kemudian beralih kepada anak kecil bernama Max. Max ini adalah anak dari Charlie dan akan diadopsi oleh bibinya karena ibunya Max sudah wafat dan Charlie sekalipun tidak pernah bertemu dengan Max. Karena Charlie tidak punya uang dan Debra sangat ingin sekali mengasuh Max, maka suami Debra secara diam-diam menyogok Charlie untuk melepaskan hak asuhnya dan Charlie pun setuju. Kemudian Charlie pulang ke tempat tinggalnya di sebuah gym milik pacarnya bernama Bailey dan juga merupakan seorang teknisi robot. Max kemudian dititipkan Debra kepada Charlie karena mereka berdua akan berlibur ke Italia. Dan ini adalah pertama kalinya seorang ayah dan anak bertemu. Max menyalahkan Charlie karena dia tidak diajak berlibur ke Italia dan mengetahui bahwa Charlie menjual hak asuhnya kepada Debra. Ternyata Charlie membeli sebuah robot Jepang bernama Noisy Boy, hasil dari menjual hak asuhnya. Dan Max pun seorang anak yang selalu mengikuti perkembangan teknologi robot petarung hingga akhirnya Max mengetahui bahwa bahasa Jepanglah yang akan mengendalikan Noisy Boy. Bailey pun kemudian mengganti pengaturan bahasanya sehingga Charlie siap membawanya untuk bertarung. Akhirnya Charlie berangkat dan Max memaksa untuk ikut ke pertandingan robot itu. Finn, sang pemimpin klub pertandingan itu, menawarkan untuk bertarung dari bawah dulu. Tapi Charlie dengan sombongnya ingin menantang sang juara bertahan di klub itu yang bernama Midas. Pertandingan dimulai dengan serangan pukulan keras dari Noisy Boy yang dikendalikan oleh perintah suara dari Charlie. Tetapi karena Charlie terlalu meremehkan lawan, akhirnya Noisy Boy pun kalah oleh Midas dengan diakhiri pukulan keras yang mengakibatkan kepala Noisy Boy putel atau patah. Max pun menyalahkan Charlie karena tidak bisa memaksimalkan kemampuan Noisy Boy dan tidak mendengarkan sarannya. Charlie kemudian berhenti di tempat pembuangan robot untuk mengambil onderdil robot yang telah dibuang, lebih tepatnya maling, untuk membuat robot petarung lagi. Hujan pun turun dan Max tidak sadar dia berada di tepi jurang. Tiba-tiba Max terjatuh ke jurang itu dan dia tersangkut di tangan robot sehingga dia selamat. Max kemudian meminta bantuan untuk mengambil robot itu dengan alasan sudah menyelamatkannya, tetapi Charlie tidak membantu karena menurutnya itu adalah robot sampah yang sudah usang. Charlie pun pergi tetapi Max semalaman berusaha membawa robot itu hingga akhirnya Max berhasil membawanya tanpa bantuan Charlie. Sesampainya di gym, robot tersebut diberi daya oleh Bailey dan ternyata itu adalah robot yang mempunyai fungsi meniru. Kemudian Bailey memberikan pengendali kepada Max untuk dibersihkan. Saat dibersihkan, Max mengetahui kalau robot itu bernama Atom. Max meminta Charlie memberikannya pertandingan untuk Atom, tetapi Charlie tidak menghiraukannya karena Atom adalah robot lawas yang digunakan hanya untuk latihan. Bailey kemudian menceritakan bahwa Charlie dulu adalah seorang petinju yang dilatih oleh ayahnya yang sudah meninggal. Charlie sangat tangkas, kuat dan tidak kenal rasa takut, maka Bailey pun menyukainya.
Itulah kenapa mereka berdua mempertahankan gym tersebut dengan terus membuat robot petarung agar menghasilkan uang, karena olahraga tinju sudah tidak diminati orang-orang lagi. Charlie kemudian mengajak Max menemui Finn di sebuah arena pertandingan robot terbesar. Zeus adalah robot sang juara bertahan terhebat yang tidak pernah kalah, bahkan tidak ada yang bisa bertahan sampai 2 ronde. Menurut Farah Lemkova, pemilik sang juara bertahan Zeus, bahwa otak di balik Zeus adalah Takuma Shido, seorang perancang robot terhebat sepanjang masa. Max pun terpukau melihat mereka, terutama Zeus yang kebetulan menoleh ke arahnya. Setelah bertemu dengan Finn untuk meminjam uang, Charlie malah disarankan untuk membawa robot rongsoknya ke arena pertarungan liar bernama Zoo. Charlie kemudian mengajak Max ke tempat tersebut untuk menuruti kemauan Max yang ingin sekali melihat robotnya bertarung. Kemudian Kingpin menantang jika bisa bertahan melawan robotnya yang bernama Metro selama 2 menit, dia akan berikan $200. Tetapi Max menantang Kingpin, akhirnya dengan marah Kingpin berkata, "Jika dia bisa bertahan 1 menit, maka aku akan bayar $1.000 atau sekitar 14 juta rupiah." Pertandingan pun dimulai dan Max mengendalikan robotnya sendiri. Metro akhirnya menyerang Atom dengan tinju palunya secara bertubi-tubi. Hingga tanpa disadari 1 menit berlalu dan akhirnya Atom bisa bangkit dan itu artinya Atom menang. Kemudian karena kesal, Kingpin menggandakan taruhannya dan Max menyetujuinya. Pertandingan kedua pun dimulai. Kali ini, Atom berhasil melayangkan pukulan hingga Metro mengalami kegagalan sistem dan akhirnya dia terjatuh. Kemudian Charlie dan Max pergi membawa uang dari Kingpin. Sebelum keluar, Charlie diundang untuk bertanding dengan imbalan 2 kali lipat. Mereka tidur di motel dan ternyata Max terus memprogram sendiri Atom agar menjadi lebih baik. Pagi harinya, Max malah mengajak Atom menari. Kemudian Charlie datang dan Max menunjukkan bahwa dia berhasil merubah pengendali manual menjadi pengendali suara untuk Atom seperti Noisy Boy, dan itu berfungsi dengan baik. Max meminta Charlie untuk mengajari Atom bertinju, dan akhirnya Charlie menyetujuinya dengan syarat Max harus menari dengan Atom setiap kali akan bertanding, karena menurut Charlie, seorang legenda itu selalu mempunyai pesona dan keunikan masing-masing. Tiba akhirnya pertandingan dan Max menari terlebih dahulu dengan Atom di atas ring. Semua orang bersorak dan menyukainya. Ring demi ring, pertandingan demi pertandingan akhirnya berhasil dimenangkan oleh Atom, hingga siaran radio pun memberitakan kehebatan Atom serta keunikannya yang menari terlebih dahulu dengan Max sebelum bertanding. Singkat waktu selesai bertarung, Charlie ditawari main di liga terbesar di mana di situ ada juara bertahan Zeus. Pertandingan profesional pertama untuk Charlie dan Max akan dimulai. Sebelum bertanding, Charlie diundang ke tempat Farah Lemkova. Dengan kekuasaan dan keangkuhannya, ternyata Farah Lemkova ingin membeli robot Charlie yang bernama Atom sebagai teman latihan untuk Zeus. Dia akan berikan $200.000 atau sekitar 2,8 miliar, dan tentu saja itu ditolak mentah-mentah oleh Max walaupun Charlie menyetujuinya. Tiba akhirnya pertarungan kejuaraan Real Steel dimulai. Twin Cities, robot tirani berkepala 2 mulai masuk ke dalam arena, dikendalikan oleh 2 orang menggunakan teknologi yang sangat canggih. Sementara itu, Max dan Atom masuk dengan tariannya yang membuat semua orang bertepuk riang. Bailey pun terlihat menonton pertandingan itu di sebuah bar. Charlie menunjukkan kepada Max bahwa Twin Cities bukan robot sembarangan. Dia bisa menjangkau ke setiap sudut karena berkepala 2. Dan Charlie berkata, "Kita harus bertarung dengan cerdik, bersabar, dan berdoa." Pertandingan pun dimulai dengan pukulan dari Twin Cities. Atom bisa mengelak dan saling melempar pukulan. Saat Atom terpojok, Max meminta Charlie menemukan kelemahan Twin Cities dan akhirnya
Charlie pun menemukannya, yakni kelemahannya berada di bahu robot tersebut. Atom mulai bisa menghindar dan akhirnya berada tepat di tengah badan Twin Cities. Charlie terus menuntun Atom untuk melancarkan tinjunya kepada Twin Cities. Kemudian, tirani berkepala dua itu pun tidak bisa bangkit lagi dan pertandingan dimenangkan oleh Atom. Saat MC mengumumkan hasil pertandingan, Max merebut mic dan berkata menyindir kepada Farah Lemkova, "Daripada beli robotku, lebih baik berikan kesempatan kepada anak kecil ini untuk bertanding dengan Zeus." Semua orang pun bersorak memanggil nama Atom. Selesai pertandingan, semua uang Charlie direbut paksa oleh penagih hutang karena Charlie tidak membayar hutangnya selama ini. Dan keadaannya yang terlunta-lunta dan banyak hutang di mana-mana, akhirnya Charlie memberikan lagi Max kepada Debra yang sudah resmi mempunyai hak asuhnya. Walaupun Max tidak mau dan hanya ingin bersama Charlie dan melihat Charlie bertanding. Charlie akhirnya kembali ke tempat Bailey. Kemudian Charlie dinasihati Bailey yang intinya adalah jangan mengecewakan Max lagi. Jika ingin Max bahagia, jemput dan ajaklah dia bertanding. Charlie kemudian menjemput dan mengajak Max untuk bertanding dengan Zeus. Dan Debra mengizinkannya hanya untuk kali ini saja. Akhirnya pertandingan Atom dan Zeus pun dilakukan karena ternyata Farah Lemkova menerima tantangan Max di luar jadwal pertandingan. Charlie dan Max masuk ke arena pertandingan dengan santai, tidak peduli mau kalah atau menang. Selanjutnya sang juara bertahan masuk ke dalam arena dengan opening yang membuat semua lawannya gentar. Tak pernah terkalahkan, tak pernah terancam, penguasa robot-robot, membungkuklah pada Zeus. Langkahnya yang mantap siap menerkam Atom. Bel ronde pertama berbunyi, Zeus menyerang Atom dan langsung jatuh. Atom kemudian bangkit dan dijatuhkan lagi, hingga akhirnya pukulan bertubi-tubi diterima Atom. Atom kemudian bangkit dan Atom berhasil mendaratkan pukulan hingga Zeus tertegun. Atom mulai bisa menyerang Zeus dan Zeus pun memojokkan Atom hingga ronde pertama berakhir. Ronde kedua, Atom masih bisa bertahan dengan pukulan-pukulan Zeus. Ronde ketiga pun demikian. Charlie berhasil membuat Atom selalu bertahan dan pantang menyerah. Puncaknya, pada ronde keempat, Zeus berhasil memukul kepala Atom dan menghancurkan penerima perintah suaranya. Alhasil, Atom pun harus mengganti mode bertarungnya menjadi melihat dan meniru. Pada awalnya, Charlie menolak dan tidak mau bertarung bersama Atom, tapi dengan Max yang memohon, akhirnya Charlie menyetujuinya. Kini, Atom bertarung melihat gerakan Charlie dan menirunya. Di ronde terakhir ini, Charlie seakan bertarung sendiri melawan Zeus, sampai akhirnya Charlie bertahan menunggu saat yang tepat untuk melancarkan pukulan. Tiba-tiba,
Atom atau Charlie melancarkan pukulan bertubi-tubi hingga Tasma Shadow kewalahan dan mengendalikan Zeus sendiri. Sementara Bailey tersenyum haru melihat Charlie semangat lagi. Mungkin sudah lama Bailey tidak melihatnya bertarung. Max pun demikian. Rasa bangga menyelimuti perasaannya karena bisa melihat ayahnya bertarung dengan gagah berani. Akhirnya, sang juara bertahan penguasa robot-robot itu tumbang oleh pukulan Atom, sebuah robot rongsok dari tempat pembuangan. Zeus ternyata bisa bangkit lagi dan Atom memberikan serangan terus-menerus hingga bel berbunyi menyelamatkan Zeus. Hasil pertandingan pun dibacakan dan anehnya, pertandingan ini dimenangkan oleh Zeus. Semua orang pun bersorak mengejeknya. Walaupun kalah secara hitungan, orang-orang pun bisa menilai siapa yang menang secara pertandingan. Dan mereka menyebut Atom sebagai juara rakyat. Max, what do you say to that? Sounds pretty good to me. Semua orang bersorak dan film pun berakhir. Oke, secara keseluruhan film ini sangat mau Pipis rekomendasikan untuk ditonton dengan keluarga tercinta atau sahabat sepermainan. Karena film ini menggabungkan antara teknologi, drama, perjuangan hingga hubungan keluarga yang memperkuat alur cerita. Dan film ini salah satu film yang mau Pipis tonton lebih dari 3 kali karena memang di dalamnya banyak sekali pelajaran yang tidak bisa dilupakan. Rating IMDb untuk film ini adalah 7,1 dan karena Mo Pipis suka dengan akting Hugh Jackman serta Dakota Joy atau Max, maka Mo Pipis berikan rating 8,5 untuk Real Steel. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Biasakanlah menilai orang dari hati dan semangatnya. Seperti Atom yang selalu diremehkan karena berasal dari tempat rongsokan, tetapi mempunyai ketahanan dan semangat juang yang tinggi. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa bahagia dan tersenyumlah untuk dunia. See you on next video. Bye-bye.